Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa jami'an? Bikhairin, alhamdulillah. Saya sehat, saya semangat, saya bahagia. Allahu Akbar. Yes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tama Rizky, perwakilan daripada mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama yang bernomor induk mahasiswa 22130154. Oke, saya di sini ingin menuntaskan daripada tugas praktek mengajar saya, yaitu pelajaran SKI di kelas 9 ini. Langsung saja. Tugas ini anggotanya hanya saya sendiri. Oke, sekarang lanjut ke materi. Materi yang pertama adalah sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Itu yang pertama membahas tentang kondisi masyarakat Islam sebelum Islam. Masyarakat Indonesia sebelum Islam. Yang kedua adalah kita membahas tentang kondisi sosial budaya sebelum datangnya Islam. Yang ketiga, yang kedua adalah kondisi agama atau kepercayaan bangsa Indonesia sebelum datangnya Islam. Dan ketiga adalah kondisi perekonomian. Bagaimana ekonomi di Indonesia sebelum datangnya Islam. Setelah itu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah membahas tentang perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, serta asal. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Yang pertama, kondisi sosial. Penduduk Indonesia terdiri dari banyak berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni budaya dan bahasa beragam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya sehingga harus dilestarikan. Maksudnya gimana? Bangsa kita ini memiliki banyak suku, banyak bahasa, banyak pulau, banyak sumber daya alam yang masih banyak di Indonesia. Dan itu adalah merupakan keanekaragaman yang harganya tidak ternilai, tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang kedua adalah kondisi agama. Kondisi agama kita sebelum adanya Islam, masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum telah mengenal agama, mereka memeluk agama Hindu dan Buddha. Jadi sebelum adanya agama Islam di negara kita, ada agama yang lebih dulu dianut sebelum adanya Islam, yaitu agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Itu sangat lama kan? Nah, dengan kitab sucinya yaitu Weda. Kitab kalau kita apa? Al-Quran. Sedangkan agama Buddha lahirnya juga di India pada tahun 500 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Pasti dong, mereka punya pekerjaan sebelum adanya Islam. Dengan kerja lama. Yang pertama, di antara mereka ada yang berdagang, ada juga yang bercocok tanam, ada yang beternak, serta berlayar atau menjadi terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan. Jadi bagi mereka yang tinggal di pegunungan, di kampung, maka mereka lebih ingin jadi apa? Petani. Kenapa? Karena negara kita, negara Indonesia, memiliki banyak sekali apa? Istimewa. Kita nanam apa aja di negara ini? Lempar beda sama negara-negara lain, tanah gersang. Benar? Nah, bagi mereka yang di pesisir apa mata pencahariannya itu sebagai nelayan. Sampai kita makan sekarang, kita makan ikan itu hasil daripada pesisir. Selanjutnya, masuknya Islam di Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur perdagangan. Yang kedua perkawinan atau pernikahan. Ketiga adalah pendidikan. Keempat seni dan budaya. Kelima tasawuf, yang terakhir adalah politik. Nah, masuknya Islam di Indonesia ini melalui beberapa cara. Jadi nggak
nggak tiba-tiba ada Islam tiba-tiba penyakit. Awal mulanya tuh ini, 6 faktor ini. Kita bahas saja. Pertama, lihat dulu perdagangan. Pada tahap permulaan saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi membuat perdagangan Muslim dari Arab, Persia, India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat Tenggara dan Asia. Jadi salah satu cara negara itu bisa hidup, bangsanya bisa hidup, itu melakukan perdagangan. Kenapa Indonesia bisa termasuk dari jalur perdagangan? Kenapa? Yang pertama, karena secara geografis yang strategis, persimpangan jalan raya antara internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Jadi Indonesia itu tempat transit. Jadi tempat istirahat mereka, jalur perdagangan internasional itu dari mana? Indonesia. Yang kedua, kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Misalnya apa? Banyak negara-negara maju, Amerika, yang lain, tapi mereka tidak memiliki tanah yang subur dan rempah-rempah. Akhirnya apa? Mereka impor dari Indonesia. Itu sekarang. Kalau dulu ya bukan. Mereka yang datang ke Indonesia untuk membeli. Paham? Yang ketiga adalah penduduk Indonesia terkenal ramah tamah. Orang Indonesia itu ramah tamah orang itu. Berbeda dengan negara yang lain. Kalau di Indonesia contoh, ya semuanya bisa hidup rukun kan di Jakarta. Di Jakarta kita ketemu orang Sumatera, orang Madura, orang Bali. Rukun Indonesia ini termasuk negara yang terkenal. Selanjutnya penilaian. Para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul dari kebanyakan masyarakat dunia. Jadi orang-orang yang datang ke Indonesia itu biasanya lebih unggul dibanding orang Indonesia. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta untuk masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas hingga akhirnya membuat kerajaan Muslim. Jadi gimana? Jadi ketika ada saudagar pedagang yang datang di Indonesia, akhirnya apa? Menikah dengan putri-putri yang ada di Indonesia. Setelah menikah jadi keluarga, banyak-banyak jadi lingkungan, sampai akhir bisa boleh jadi kerajaan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat. Simpelnya begini, kalau ada seorang raja yang menikah dan anaknya dengan orang yang Islam, ketika raja tersebut masuk Islam, maka raja itu Islam. Jadi seperti ini. Jadi lebih mudah, lebih menguntungkan untuk Islamisasi. Islamisasi itu bahasa gampang itu pengislaman. Jadi mengajak orang masuk Islamisasi. Nah, selanjutnya pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Pembelajaran halaqah. Halaqah itu bunderan yang biasa kita kalau ngajar, ya kan, bikin bulletin dan seperti itu. Itu diawali seperti itu. Merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh seorang guru agama kiai atau ulama. Jadi pesantren itu seperti itu, di mana kita belajar keluar rumah dan kita menetap di tempat tersebut yang diajari oleh seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama atau seorang kiai. Itu awalnya seperti itu. Hal apa tuh? Pengajian dulu, akhirnya tinggal di sana, akhirnya lama-lama menjadi pesantren. Contohnya Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Ada pun pesantren Gelagahwangi Demak didirikan oleh Raden Fatah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren sama,
Islam melalui kesenian. Yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang Sunan Kalijaga. Adalah tokoh ulama yang paling mahir. Sunan Kalijaga itu yang paling jago dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan syahadat. Jadi beliau itu kalau misalnya main wayang kagak dibayar. Bayarannya pakai apa? Baca syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dari dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam, pendidikan dan unsur-unsur filsafat. Jadi ceritanya itu dari cerita Mahabharata, tapi di dalamnya dimasukkan keislaman. Dari apa? Pahlawan Islam atau pendidikan atau unsur-unsur filsafat. Yang mana di dalam itu ada dakwahnya. Contohnya apa? Wahyu Tohdari Jamus, ada Kalimah Sada dan Wahyu Purbaningrat. Itu adalah judul daripada wayang Sunan Kalijaga. Selanjutnya tasawuf. Oke, tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar. Orang-orang ahli tasawuf di bidang tasawuf disebut dengan sufi. Nah, kita sering dengar kata-kata sufi itu apa sih? Sufi itu adalah orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Tasawuf diajarkan kepada penduduk pribumi. Kenapa? Karena mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mereka mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme dalam agama Hindu. Maksudnya gimana? Antara tasawuf dengan animisme. Tasawuf itu kan hubungan kita sama Allah. Nah, begitupun mereka. Orang Indonesia dulu mempercayai animisme dan dinamisme, yang mana mereka beriman kepada pohon, mereka beriman kepada batu, atau mereka beriman kepada roh. Nah, itu kan tidak terlihat kan? Nah, itu memiliki persamaan dalam konteks itu. Selanjutnya, sehingga agama baru tersebut atau ajaran tasawuf tersebut dalam Islam mudah dimengerti dan diterima. Ajaran tasawuf ini berkembang di abad ke-19 sampai abad ke-20. Nah, selanjutnya politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Simpelnya gimana? Kalau rajanya Islam, pengikutnya Islam. Jadi bakal lebih mudah. Nah, selesai. Itu adalah materi kita hari ini. Oke, sekarang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah saya paparkan? Silakan angkat tangan. Yang ingin bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Bagaimana faktor ekonomi yang terjadi pada zaman-zaman atau kerajaan atau yang mungkin zaman dulu sebelum adanya kedatangan Islam di Indonesia? Oke. Maksudnya lebih pertanyaannya lebih condong kemana? Kondisional para umat-umat yang mungkin yang tadinya ada di agama Hindu, Buddha. Oh, oke. Bagaimana proses transaksinya ya? Iya. Jadi, kalau misalnya kita bagi kembali ke perdagangan. Masuknya Islam di Indonesia. Sebelum ada Islam ada perdagangan. Nah, bagaimana sih transaksi masyarakat Indonesia sebelum ada Islam? Nah, itu kita pernah mengenal kata-kata barter. Tahu barter? Nah, tukar barang itu yang dipakai oleh kita sebelum datangnya Islam. Kenapa? Karena Indonesia belum ada mata uang, ya kan? Kita masih memakai barter. Misalnya beli beras, ditukar telur, misalnya beli daging, ditukar dengan pakaian, itu sudah menjadi hal alamiah. Jadi seperti itulah yang kita pakai sebelum datangnya Islam. Jadi jual beli mereka yang menggunakan barter salah satu. Gimana ya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Ya. Apakah saya mau nanya? Ya. Kan judul dari wayang Sunan Kalijaga Wahyu Tohdari Jamus Kalimah Sada. Ya. Apakah
tidak ada unsur paksaan atau seperti lebih ke paksaan itu. Kalau misalkan kan semua jaga ini nggak boleh bayar tapi mintanya syahadat, itu kan masuknya ke agama. Jadi kayak mengajaknya itu dengan cara udah nggak usah bayar, syahadat aja gitu. Terus orangnya itu langsung oh yaudah baik saya akan syahadat atau ada pertimbangan gitu. Oh gitu. Nah, kenapa menambah disebut? Karena seni itu adalah hal yang halus. Jadi kalau kata senang kali jaga, ayo masuk boleh, nanti bayar pakai syahadat aja. Dan dalam Islam pun tidak ada paksaan untuk masuk Islam, harus dari dirinya sendiri. Gitu. Karena saking kagumnya sama pewayangan dari senang kali jaga, akhirnya dia masuk Islam. Jadi bukan dipaksa masuk Islam. Gitu. Gimana? Coba saya minta audio rumusnya dia. Cinta Al-Quran. Quran dulu, Quran lagi, Quran saja, Quran selalu, Allahu Akbar, yes. Quran, cinta Al-Quran. Quran dulu, Quran lagi, Quran saja, Quran selalu, Allahu Akbar, yes. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan materi kali ini. Dan untuk pembelajaran kalian saya dapat kata-kata dari guru saya, yaitu orang yang paling bahagia adalah orang yang pernah merasakan kesedihan, namun ia tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengalami kesedihan yang sama. Itu adalah orang yang paling bahagia. Itu kata siapa? Kata guru saya. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.